Perkenalkan, nama saya Dustin Marvel. Dan saya Julio. Kami tinggal serumah pada saat kegiatan live-in di Desa Sumber. Dan saya akan menceritakan beberapa kegiatan sehari-hari saya selama live-in ini. Dimulai dari hari Minggu 22 Oktober 2023 pada pukul 6 sore, di mana semua siswa harus sudah berada di sekolah dan disuruh berbaris sesuai nomor bus untuk berangkat. Setelah berbaris, nama kita dipanggil satu persatu untuk pembagian konsumsi sekaligus absen. Apa? Banyak banget, Cok. Nggak jadi, mau makan ini. Setelah itu kami disuruh untuk masuk ke bus dan diberangkatkan kisarannya jam 7 malam. Singkat cerita, kami sampai di lokasi live-in yaitu Desa Sumber pada hari Senin 23 Oktober 2023 pada pukul 8 pagi dan diberangkatkan lagi ke gereja Santa Maria Lourdes untuk mengikuti semacam ritual di mana kita diberikan air untuk dibasuh di muka kita. Mungkin sebagai tanda di mana kita sudah membersihkan diri dari kota dan sudah siap menerima aturan-aturan yang ada di desa itu. Setelah itu, masih di gereja Santa Maria Lourdes ada sosialisasi sekaligus pengenalan diri dari tim Gracia, yaitu tim lokal yang mengurus kegiatan live-in ini dan mengumpulkan HP satu orang per rumah. Lalu kami diberangkatkan lagi ke lingkungan masing-masing menggunakan tronton. Saya mendapatkan lingkungan 3 atau disebutnya lingkungan Diwak atau dusun Diwak. Setelah itu kami akan diberitahukan nama orang tua asuh kami dan kami akan mencari sendiri rumah orang tua asuh kami. Saya waktu itu mendapatkan orang tua asuh bernama Bapak Pramono dan Ibu Wanti. Dan singkat cerita, kami menemukan rumahnya dan dipersilakan masuk. Lalu kami saling memperkenalkan diri dan saya diberitahu lokasi tempat kamar kami, dapur, toilet, dan lain-lain. Setelah itu kami diberi makan siang. Setelah itu kami ada kegiatan masak bersama, membuat kitela itu dari irisan singkong dan kelapa, habis itu digoreng gitu ya. Setelah itu kami mandi, makan malam, ngobrol dengan orang tua asuh kami, lalu bermain-main dengan teman yang selingkungan kami yaitu lingkungan Diwak. Dua itu kayak kakak bapaknya, mereka nggak restuin dia gitu. Nah itu terparty itu nggak tahu. Ada ini mertuanya. Iya. Itu kayak bapaknya tuh kayak tua gitu. Kayak engkonya gitu. Setelah itu pada pukul 7 malam ada kegiatan doa rosario dan sharing antar kelompok di rumah Pak Yun dan berakhir pada pukul 9 malam. Lalu kami bertugas kembali ke rumah masing-masing dan bersiap untuk tidur. Ya, kami pun tertidur dan pada hari Selasa 24 Oktober sebelum jam 7 kami bangun, mandi, sarapan karena jam 7-nya ada briefing dari guru pendamping. Setelah itu kami bersiap pergi ke ladang untuk membantu ibu asuh kami berkebun. Kejadian ini kita sedang menyiram tanaman caisim. Setelah itu kami berjalan balik dan kami beristirahat sekaligus bermain dengan teman-teman. Dokumentasi jawab. Mantap lagi jawab. Dan kami pun makan siang. Situ tuh. Iya. Dan kami bersiap untuk berangkat misa di Taman Doa Imatuka yang cukup jauh. Jadi harus menggunakan tronton. Namun tiba-tiba hujan deras, jadi harus tertunda sebentar beberapa saat sampai hujannya reda. Singkat cerita, hujan pun reda dan kami berangkat ke Taman Doa. Jadi sekarang kita ini akan menuju ke mana ke gereja ya. Ke gereja sekarang. Dan bisa dilihat sekarang langitnya sedang penuh ya. Dan kami sampai untuk melakukan misa. Setelah misa selesai, kami kembali ke lingkungan masing-masing dan rumah masing-masing menggunakan tronton lagi. Lalu mandi, makan malam. Setelah itu kami menjemput teman kami untuk melakukan doa rosario dan sharing kelompok lagi. Setelah selesai kami pun balik ke rumah lagi dan tidur lagi. Besoknya hari Rabu 25 Oktober kami bangun untuk sarapan dan briefing lagi untuk kegiatan jelajah alam. Untuk kegiatan jelajah alam, maaf saya belum ada foto atau video karena saya tidak bawa HP
karena medannya sangat berbahaya, lembab segala macam. Menurut saya jelajah alam ini sangat seru, mulai dari mandi lumpur dan perjalanan menuju air terjun yang cukup terjal, dan bahkan saya pun bingung mengapa saya masih hidup saat ini. Setelah itu kami pun balik ke rumah untuk mandi, makan siang, dan bermain bola dengan anak-anak sekitar lingkungan. Skornya kalau nggak salah 7-3, kita yang kalah. Lalu setelah itu kami belajar tari soreng untuk perform di hari Kamis. Setelah berlatih, kami makan malam, mandi, dan kembali melakukan rosario. Setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing, lalu tidur lagi. Besokan harinya, yaitu hari Kamis 26 Oktober, kami mengawali hari dengan sarapan dan bermain voli. Setelah itu briefing dan melanjutkan ke ladang untuk membantu orang tua asuh kita lagi. Yuk, tarik. Lalu setelah itu kami berjalan kembali dari ladang, namun sebelum sampai di rumah, kami memberi makan kambing terlebih dahulu. Setelah itu, karena saya teman yang baik dan saya selalu membantu teman-teman saya, jadi saya membantu teman saya untuk dokumentasi. Lalu kami makan siang dan bersiap-siap untuk acara pentas malam ini. Setelah bersiap-siap, kami makan malam dan menunggu penonton menjemput kami. Dan kami pun sampai di acara pentas dan mengikuti acara yang sangat seru sampai larut malam pada pukul 11-an malam. Dan saya kembali ke rumah dan bersiap tidur. Habis itu tidur. Besokan harinya lagi, pada hari Jumat 27 Oktober kami bangun dan sarapan, namun kami langsung berkemas dan mandi. Setelah sarapan, kami berpamitan dengan orang tua asuh kami, dan saya mengucapkan terima kasih selama 5 hari 4 malam yang cukup singkat ini, karena mereka sudah memberikan saya pelajaran yang mungkin saya nggak dapat di kota. Setelah itu kami berkumpul di titik bus, dan ya kami berkumpul dan berfoto-foto sedikit dan balik ke rumah. Kesimpulan sekaligus pelajaran yang saya dapat dari kegiatan live-in selama 5 hari 4 malam ini adalah bahwa kegiatan ini memberikan saya pelajaran baru yang belum saya ketahui. Banyak pelajaran baru yang belum saya ketahui yang mungkin nggak ada di kota. Mungkin kita dengan orang tua asuh kita belum tentu bisa bertemu kembali. Mungkin karena masalah waktu, biaya, jarak, dan umur. Tapi pelajaran yang diberikan oleh orang tua asuh saya tidak akan saya lupakan. Sebenarnya di hari pertama saya bingung. Mereka hidup dengan rumah seadanya, makan seadanya, lantai beton, kamar seadanya, kompor gas seadanya, bahkan sesekali menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun mereka begitu selalu tersenyum, berarti tidak begitu banyak masalah yang mengharuskan mereka untuk cemberut. Awalnya saya bingung, saya suka tanya-tanya gitu ke teman saya, mereka kok bisa senyum terus padahal hidupnya sederhana kayak begini. Padahal saya yang hidup di kota, makan disiapkan, kamar berlayak, ber-AC, uang jajan cukup, motor ada, makanan enak, sehat pula, pendidikan bagus, lantai ubin, atap, rumah yang bagus, tembok rumah dari semen, dan lain-lain. Tapi saya masih bisa mengeluh, cemberut, bahkan kadang-kadang marah. Maka dari itu, pelajaran yang saya dapat selama live-in 5 hari 4 malam ini adalah jangan mencari kebahagiaan dalam kemewahan, tapi temukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Sekian dari saya dan teman saya. Terima kasih sudah menonton video yang pendek ini. Semoga kita selalu diberikan pelajaran baru dalam hidup kita. Semoga bahagia selalu. Amin. Selamat tinggal.